Ketika bumi mengeluarkan lava, membentuk gunung, lava ini menyebar, sampai berjuta-juta tahun, tertimbun oleh angin, tertimbun oleh hujan, akhirnya tanah menjadi subur. Dalam suburan ini akan terwujudkan pertumbuhan. Nah, manifestasi dari anjan itu adalah proses humusinasi, gampangannya seperti itu. Dengan proses humus itu akhirnya terbentuklah manusia. Makanya di dalam pewayangan itu Mayangkara atau Hanoman, Senggono, bahasa lainnya banyak, terciptalah dilambangkan dalam wujud kera putih. Kenapa dilambangkan putih? Karena sifatnya masih suci, belum tercampur unsur negatif, masih belum tercampur sifat keduniawian yang mengotori diri. Nah, di dalam pewayangan itu juga saya ceritakan, saya gabungkan dengan ilmu pewayangan ini. Ketika Hanoman itu menghadap pada sang yang menang, dia bertanya, Hanoman itu, saya sudah hidup berjuta-juta tahun, berabad-abad, kapan saya menemui pamungkasing hidup saya, dalam akhir hidup saya? Hanoman bilang begitu pada sang yang mana, kamu akan menemukan, akan menjadi sebuah tanda akhir dari hidupmu adalah kelak nanti kamu akan menemukan Pandawa yang keenam. Pandawa yang keenam. Pandawa 5 itu kan ya Puntadewa atau Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Itu Pandawa 5. Pandawa keenam itu yang mewarisi dari kitab Jamus Kalimosodo yang namanya Parikesit, itu yang namanya Pandawa kaping 6. Ketika ada Pandawa kaping 6 itu adalah tanda itu bahwa titik pungkasan atau akhirnya dari Hanoman itu sendiri. Itu jelmaan dari Siwa. Kenapa dikatakan jelmaan dari Siwa yang selalu mendampingi Awatara Wisnu? Saya ceritakan masalah Awatara Wisnu ya. Jadi dari saya ceritakan, Hanoman ketika dilahirkan oleh Dewi Anjani, Anjani itu adalah manifestasi dari humunisasi tanah yang tersuburkan menjadi pertumbuhan yang terbentuklah manusia yang awalnya berbentuk seperti kera. Ya, saya yang kembalikan adalah manusia purba itu tadi, yang punya pribadi yang masih polos. Makanya disimbolisasi atau dianalogikan jadi berbentuk yang sifatnya putih, masih suci. Ya, makanya saya yang menang. Kapan saya, ketika Hanoman bertanya pada sang yang menang, kapan saya mencapai titik saya akhir hayat hidup saya? Besok iyen ana tondo tumekaning zaman Pandawa kaping 6. Jadi dalam bahasa Indonesianya, besok kalau ketika datangnya pada zaman hadirnya Pandawa yang ke-6. Siapa? Itu yang namanya Parikesit. Itu memberikan filosofi adalah ketika terciptanya manusia purba, dari hingga sekarang terbentuknya manusia yang peradaban manusia yang terakhir. Makanya dibilang zaman sekarang sudah terjadi banyak terjadinya tanda-tanda akhir zaman.
Karena gini loh, saya menyimpulkan dari pelajaran wayang, dari pelajaran ilmiah, dari pelajaran secara psikologis, geologis, tak ada titik siji mempunyai titik temu yang sama. Karena aku nggak mau, aku ketika mempelajari ini tapi kok nggak ada penemuannya, berarti nggak logis. Ini diarani ilmu Jawa, ilmu kasunyatan. Pesan apa yang Mas Yunus ingin sampaikan kepada penduduk sekitar? Merapi tidak jauh dengan yang namanya istilah pusaka baru kelinding. Pusaka? Baru kelinding. Kelinding mulai. Ling. Iya. Ling. Kode mas. Ling. Kayak sinyal. Iki loh. Biar aku arep nggih goro-goro. Padha ndang siapa? Ning kowe kudu ngerti yo. Pada mengerti ya. Mengertilah. Aku membuat sesuatu untuk penyempurnaan alam ini biar bisa kembali pada sebuah keselarasan. Terkait dengan lonceng Merapi itu yang tadi apa namanya, hari ini 5 jam yang lalu mengeluarkan apa tuh namanya, awan panas lagi, muntah lagi, dan itu gimana pesan Mas Yunus, apa ya pesan yang ingin disampaikan kepada warga sekitar? Kan kalau sebelumnya itu kan Merapi itu kan tidak jauh berkaitan dengan baru kelinding. Kelinding itu kan kode yang sifatnya masih kecil. Linding. Oh, iya. Semeru itu adalah seruannya yang lebih keras. Ketika Merapi itu memberikan kode, pengerasnya adalah Semeru. Semar. Nah, Semeru itu akan berembet pada Rinjani, Niteni. Nah, makanya kan Rinjani itu dikait-kaitkan dengan Dewi Anjani. Eling ta menungso marang alammu, kuwi kudu ngerti yo marang alammu, kuwi asal saka alammu, bali yo marang alammu, was aseo marang alammu, maka dari itu selamatkanlah diri dari kasihmu dengan alammu. Kuncinya itu mas. Sopo bae sing siapa saja yang tidak mau mendekatkan diri dengan alamnya itu sendiri, kita menyelaraskan diri, merefleksikan diri kita pada refleksi alam dalam sebuah kesempurnaan yang disebut keselarasan itu sendiri, yang terjadi adalah karuna, belas kasih Tuhan yang tidak bahagia. Di dalam Hindu yang namanya karuna, belas kasih Tuhan yang tidak bahagia, masih menjadi belas kasih Tuhan namun tidak bahagia. Ya kita merasa prihatin dengan keadaan seperti itu. Prihatinnya kenapa? Wong saiki kan di sini menggambar karena apa? Terpengaruh ya tadi yang saya sebutkan pertama tadi adalah pengaruh budaya ribaisasi. Gitu loh. Ribaisasi pengaruhnya karena Nusantara ini menjadi sebuah keamanan ketika dari sebagian kecil harta Nusantara ini dilimpahkan oleh fondasi kolateral dunia biar mengabaikan atau biar Nusantara ini tidak terjajah. Sebenarnya Nusantara ini sudah terjajah secara non material dan secara material. Terjajahnya bagaimana? Terjajahnya secara kerohaniannya, secara kejiwaannya, yang disebut adalah
doktrinisasi. Doktrinisasi. Oke. Itu adalah penjajahan yang sifatnya non material. Penjajahan yang sifatnya material adalah yang saya sebutkan tadi adalah imperialisme, ya, kapitalisme, hedonisme, konsumerisme dan individualisme. Akhirnya terjadi apa? Dampak globalisasi dunia yang terjadi adalah krisis pendidikan nilai, krisis kemanusiaan, krisis identitas diri. Dalam arti krisis identitas diri, sampai orang aja tidak bisa memahami diri sendiri. Karena apa? Terbelenggu adalah yang membelenggu dirinya adalah kenikmatan dunia yang serba menyamankan hidupnya di dalam sifat keduniawian. Bisa duwe mobil, bisa mempunyai rumah, bisa memiliki kekayaan, membuat rasa nyaman-nyaman secara keduniawian, yang surga dunia lah dibilang. Akhirnya dia terlalaikan bagaimana dia mendapatkan yang namanya nilai surga yang sebenarnya di atas bumi seperti di dalam surga. Di dalam pawayangan yang disebutkan adalah Semar bangun kayangan. Nah, kenapa dibilang Semar bangun kayangan? Bukan berarti Semar yang ada di bumi ini menciptakan bumi ini bagaikan kayak di surga, tapi menciptakan kehidupan yang berjalan di kehidupan di bumi ini seperti selayaknya di surga. Di surga apa kriteria surga itu? Kita saling mengasihi. Kuncinya kan satu adalah yang saya perjelaskan dari video-video sebelumnya adalah kasih sayang. Kuncinya kasih sayang adalah kita menemukan kedamaian. Ketika kita kedamaian lebih dalam, lebih menjadi awal lagi adalah ketenangan. Karena ketenangan ada kestabilan. Makanya kuncinya apa? Meditasi. Makanya saya kembalikan pada video-video sebelumnya. Belajarlah tentang meditasi. Berarti warga sekitar Merapi, pesan konfliknya Mas Tinus apa? Ya itu tadi. Eling lan waspada. Bejane sak bejone wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang eling. Dikatakan eling apa? Eling dengan ucapan kita, eling dengan pikiran kita, eling dengan rasa kita, eling dengan perilaku kita. Kira-kira segala apa yang kita ucapkan, pikirkan, rasakan, dan lakukan kira-kira merugikan orang lain atau tidak. Itu ya nama kategori eling. Awas, waspada, lebih dipekatkan lagi adalah awas. Kita harus meningkatkan intuisi kita dan kepekaan kita, harus bisa memahami kehendak alam. Jangan menyepelekan ya Mas ya, kalau ada peringatan-peringatan apa-apa ya. Zaman sekarang kan kalau ada namanya gejolak alam malah disote, diviralkan, selfie. Tapi bukan tidak dijadikan sebuah pemahaman bahwa Gusti lagi ngelingke aku, ngelingke wong kabeh supaya lebih mengerti kembali tentang amanat-amanat yang harus kita jalani, yaitu keinginan semesta itu sendiri. Jangan membuat alam itu menjadi gatal. Oke. Kira-kira jenengan bagian dari kutu alam itu pasti tergaruk. Mula diarani wong Jawa ngarani kudu bisa keri ana ning sak selaning garu. Alam iki ben ora gatel ngono lho. Iya. Ben ora jenengan katut gatel. Oke. Sela-sela itu ya Mas ya. Itu.